Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah. Bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita berada di bulan yang sangat istimewa, bulan Muharram 1448 Hijriah. Harus kita syukuri, karena sebelumnya kita telah melewati Idul Adha, yang kita diharamkan berpuasa pada hari rayanya, dan 3 hari tasyrik. Sangat luar biasa. Jangan sampai kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahun Muharram dicanangkan untuk mengingat kita semuanya peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Titik balik penyembahan berhala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita menyembah berhala, benda-benda kecil di muka bumi, walaupun sangat banyak, patung-patung itu ribuan jumlahnya, apakah mungkin dia menciptakan unta? Apakah mungkin dia yang mengatur matahari, yang mengatur gugusan bintang-bintang? Hanya orang-orang yang tersesat saja yang sudah ada Rasulullah SAW masih terus menyembah patung, menyembah pohon, bahkan menyembah matahari. Apakah mungkin matahari itu yang mengetahui lubuk hati kita yang terdalam? Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hijrah suatu keharusan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Karena itu hijrah maka dibagi 2 menurut para ahli. Hijrah maknawiyah dan hijrah makaniyah. Maknawiyah itu hijrah apa? Akidah, ibadah, akhlak. Dari menyembah patung, menyembah Allah Rabbul Alamin. Karena itu Al-Fatihah itu luar biasa. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kumandangkan setiap saat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Ibadah dari sajen-sajenan, dari sesuatu yang tidak ada aturan dan dasarnya. Bahkan banyak orang ingin berterima kasih kepada yang punya lautan, menebar sate dan gulai ke lautan. Padahal sistem lautan sudah jelas diberi fitoplankton dan zooplankton dan lumut untuk makanan ikan. Kalau domba mengubah rumput menjadi daging, jadikan sate, maka itu untuk manusia, bukan untuk ikan. Ikan semuanya sama seperti domba, mengubah yang kotor menjadi bersih. Jangan sampai yang sudah bersih, tanda bukti ibadah seperti itu, segeralah hijrah. Jangan sampai kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah ikut-ikutan, apalagi melempar hidangan ke kawah gunung. Tapi hari ini masih terus berjalan di tengah-tengah kita semuanya, upacara-upacara jahiliyah di tengah-tengah kita. Tugas kita untuk terus berdakwah agar selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita terus mengikuti yang seperti itu. Akhlak, prasangka baik. Jangan memfitnah, jangan namimah, jangan menggunjing.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah dinul Islam yang kita harus semangat hijrah. Allah tidak akan mengubah kondisi kita, pribadi kita, keluarga kita, kalau tidak mau berubah dari menyembah patung, dari ibadah batil, dari akhlak buruk kepada menyembah Rabbul Alamin, ibadah sami'na wa ta'na seperti Rasulullah Muhammad SAW salat, seperti Rasulullah SAW zakat, berumah tangga dan sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa isi hijrah yang indah seperti itu? Ternyata khotib akan mengajak untuk mengambil pelajaran dari peristiwa Idul Adha Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina. Ternyata Allah perintahkan membawa istrinya dan bayinya yang masih kecil menuju lembah Ghaira Zar'in yang tidak ada satu biji tanaman pun. Tetapi iman Nabi Ibrahim sangat kuat. Di tengah-tengah padang pasir meninggalkan anak dan istrinya dengan keimanan yang sangat kuat. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Iman Nabi Ibrahim itu sangat kuat. Allah itu ilmunya tidak bisa dibatasi oleh ilmu manusia. Buktinya tidak ada tanaman, tapi minta ya Allah berikan mereka buah-buahan. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Seringkali kita putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta buah-buahan, padahal anaknya dan istrinya ditinggalkan di tengah padang pasir yang tidak ada air dan tidak ada biji-biji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas. Perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita sudah naik haji, sudah umroh tidak bisa mengambil pelajaran. Karena inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sungguh Sofa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Keterlaluan kalau sudah umroh dan haji tidak mengakui bahwa raja sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditinggal, Hajar mengejarnya. Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan aku dan bayiku di tengah padang pasir yang tidak ada air. Apakah ini perintah Allah? Dijawablah, na'am. Silahkan berangkat. Selama itu perintah Allah, aku yakin aku dan Ismail tidak akan diterlantarkan. Ini hijrah yang sangat penting. Selama itu perintah Allah, walaupun sangat tidak memungkinkan menurut pikiran manusia, ternyata bayi Ismail di bawahnya mengeluarkan air. Setelah Sofa dan Marwah 7 kali berlari-lari yang diabadikan dengan sa'i. Jadi itu keimanan yang sangat tinggi. Hari ini banyak sekali perempuan merasa kurang nafkahnya dari suaminya. Padahal tidak ada seorang wanita pun di Bogor ini yang kita tinggalkan tanpa beras, tanpa ATM, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata Hajar ditinggalkan hanya dengan air di tengah-tengah padang pasir. Kalau memang itu perintah Allah, maka silahkan berangkat. Aku yakin aku tidak akan diterlantarkan. Ini pelajaran sangat penting. Ketika itu perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu zakat, infak, sedekah, bank syariah, itu semuanya insya Allah akan membuat kita menjadi makmur, menjadi bahagia, tentram hatinya, dan mati husnul khotimah. Jangan sekali-kali apa-apaan itu haji dan sebagainya, apa-apaan itu zakat, infak, sedekah, nyari uang yang halal saja repot, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Naudzubillahi min dzalik. Yakinlah pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kemudian bayi Ismail, subhanallah, yang sudah mulai besar bisa diajak berdagang, ternyata Ibrahim bermimpi menyembelihnya. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ungkapan yang luar biasa dari seorang pemuda anak yang siap berdagang.
kerjakan wahai Bapakku apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, insya Allah kamu akan menemui aku orang yang sabar. Akhirnya diletakkanlah itu bayi, digoyanglah golok, ternyata ya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu dan aku ganti dengan sembelihan yang sangat besar dari surga. Subhanallah. Bayangkan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apabila tidak khusyuk dalam menyembelihnya, ingat ini dan ingat itu, enggak mungkin akan bisa dikerjakan. Tapi Ibrahim yakin ketika itu perintah Allah, demikian juga Ismail ketika perintah Allah. Jadi Ismail itu sangat tinggi dan kuat imannya kepada Nabi yang saat itu nabinya adalah bapaknya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ternyata ada juga anak-anak yang tidak percaya dan tidak beriman kepada bapaknya yang bapaknya adalah seorang nabi, yaitu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Ismail pelajaran bagi kita semuanya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya sebagai punya anak keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi dan mengikuti perintah Allah, menjadikan orang tuanya orang-orang yang senantiasa diperlakukan dengan ihsan. Jadi ihsan itu perintah Allah. Punya istri yang taat pada suaminya, karena as-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat pada suaminya dan bisa menjaga diri ketika suaminya sedang pergi. Mau seperti apa suaminya, taati, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali sudah melanggar aturan Allah. Kalau ketaatan mutlak itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemerintahan kamu. Selama pemerintahan kamu, suami kamu itu taat pada Allah, kita harus taat kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi khotib mengulang kembali bahwa selama itu perintah Allah, maka itu kunci kesuksesan dan keselamatan. Kerjakan dengan baik, walaupun berat seperti Hajar sangat berat, Sofa Marwah, tetapi akhirnya sampai hari ini diabadikan Allah, inna sofa wal marwata min syairillah. Air Zam-Zam kita bawa pulang umrah dan haji tidak kunjung habis, padahal tidak ada tanaman satupun. Ternyata Allah bisa mendatangkan air tanpa harus pakai tanam-tanaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikhril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shihara. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ij'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur mujahidin ikhwanina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin ikhwanina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.